Pagi masih gelap, embun belum sempat jatuh sempurna dari daun pisang di samping warung. Di pojok desa Leran yang sepi, ada satu bangunan kecil berdinding kayu dan seng bergelombang, warung sembako milik Bayu. Bayu bukan sosok yang banyak bicara. Lelaki berusia 30-an itu lebih senang sibuk merapikan rak beras, menyusun mie instan, atau menimbang gula pasir daripada duduk mengobrol dengan tetangga. Kehidupan membuatnya berubah. Sejak istrinya meninggal 5 tahun lalu karena komplikasi pasca melahirkan, Bayu tak lagi tertarik pada urusan cinta. Satu-satunya hal yang membuatnya bertahan adalah putra semata wayangnya, yang kini diasuh ibunya di kampung sebelah. Warung kecil itu ia buka 24 jam, bukan karena bisnis yang ramai, melainkan karena ia tak tahan tidur terlalu lama. Tidur selalu memberinya mimpi buruk tentang kehilangan, dan warung itu menjadi tempat paling aman untuk menyibukkan pikirannya. Malam-malam biasanya tenang. Sesekali ada tukang ojek atau warga yang membeli kopi atau rokok. Tapi sejak seminggu terakhir, ada hal ganjil terjadi. Seorang perempuan muda selalu datang, tepat pukul 4 pagi. Ia datang diam-diam, nyaris tanpa suara, melangkah seperti angin, mengenakan daster putih dan rambut panjang tergerai. Wajahnya pucat, namun cantik. Seperti seseorang yang terlalu lama hidup di balik bayangan. Tanpa sepatah kata pun, ia meletakkan 3 barang di meja, sabun mandi, lilin, dan kapas. Bayu, yang awalnya mengira itu hal biasa, mulai menyadari keanehannya saat melihat uang yang ia berikan. Uang kertas 5 ribuan itu basah. Bukan seperti kena embun atau air biasa, melainkan seperti baru saja digenggam oleh tangan dari tanah yang lembab. Ada bau tanah dan bunga melati samar-samar yang menyertainya. Bayu mencoba berpikir logis. Mungkin dia baru bangun tidur, mungkin tangannya basah karena mencuci. Tapi kenapa setiap hari, selalu pukul 4, barang yang dibeli selalu sama, dan uangnya selalu basah? Pagi itu, setelah perempuan itu pergi, Bayu duduk termenung sambil menatap jam dinding. Azan subuh baru berkumandang, dan suara muazin dari masjid tak jauh terdengar seperti menggema lebih panjang dari biasanya. Di meja kayu tempat perempuan itu berdiri tadi, masih tersisa bau samar yang tak kunjung hilang. Bayu mulai merasa ada sesuatu yang tak biasa tengah terjadi. Dan ia tak tahu bahwa malam-malamnya baru saja dimulai. Bayu mulai mencatat semuanya dalam hati. Ia bukan tipe penakut, tapi ia juga bukan bodoh. Perempuan itu datang tepat pukul 4 pagi, selalu sendiri, dan tanpa suara. Belum pernah ia melihat siapapun datang sediam itu, tanpa motor, tanpa langkah kaki berat, dan tanpa suara pintu pagar. Pagi ini adalah kedatangan kelima. Bayu memperhatikannya diam-diam dari balik rak gula. Perempuan itu berdiri di depan meja kayu dekat etalase. Matanya menatap kosong ke arah rak lilin. Wajahnya tenang, seperti seseorang yang sedang berjalan dalam tidur. Ia tak berbicara, hanya mengangguk pelan saat Bayu menyerahkan 3 barang yang sama seperti sebelumnya. Sabun mandi, lilin putih, dan sebungkus kapas. Kali ini Bayu nekat bertanya, meski nadanya sedikit gemetar. "Mbak tinggal di mana, ya? Biasanya beli jam segini terus." Perempuan itu mengangkat wajahnya. Matanya gelap, dan bibirnya sedikit bergetar seperti ingin menjawab. Tapi yang keluar hanya senyuman, yang terlalu dingin untuk disebut ramah. Bayu menelan ludah. Ia mengulurkan tangan mengambil uang yang disodorkan. Lagi-lagi basah, dan hari ini lebih parah. Lembarannya lengket, bau tanahnya lebih menyengat. Seolah bukan hanya dari bawah tanah, tapi dari dalamnya. Setelah perempuan itu pergi, Bayu tak langsung duduk seperti biasa. Ia berdiri terpaku di depan pintu, matanya mengikuti langkah perempuan itu yang perlahan menghilang di balik kabut. Tidak, bukan masuk ke gang, bukan naik sepeda motor, tapi benar-benar menghilang, lenyap seperti ditelan kabut yang tiba-tiba menebal di jalan desa. Ia berjalan cepat ke depan warung, berusaha melihat arah mana si perempuan pergi. Tapi jalanan kosong. Bahkan jejak kaki pun tidak ada. Bayu berdiri di sana cukup lama, hingga azan subuh kembali terdengar. Kali ini terasa seperti peringatan, atau mungkin perpisahan. Ketika ia kembali masuk, ia meletakkan uang yang basah itu di laci kasir, namun ragu menutupnya. Karena di bawah tumpukan uang itu, tampak ada sesuatu yang mengganjal. Bukan kertas, bukan logam. Ia menariknya perlahan. Sebatang melati layu, masih basah, dan berbau sangat kuat. Warung sembako itu kini tak hanya menjual kebutuhan harian. Sepertinya, ia sedang menjual cerita yang jauh lebih tua dari sekadar barang dagangan. Bayu duduk di kursi rotan tuanya, menatap tumpukan uang yang mulai ia pisahkan. Uang dari perempuan pukul 4.
Semuanya ia simpan di dalam kaleng bekas biskuit Hongguan yang diletakkan terpisah di sudut lemari kayu. Ia tidak tahu kenapa ia melakukannya. Mungkin naluri, mungkin karena ia tak ingin uang itu bercampur dengan uang dari dunia nyata. Setiap lembar terasa lebih dingin dari biasanya. Meski sudah kering, uang itu tetap mengeluarkan aroma tanah basah dan bunga melati, bau yang seharusnya hanya ada di pemakaman. Bayu mencoba melupakan semuanya. Ia menyibukkan diri dengan membersihkan warung, menata ulang barang, dan menyapu halaman depan. Tapi semua terasa berbeda. Hawa di dalam warung kini lebih dingin meski matahari pagi bersinar terik. Dan setiap kali ia lewat dekat rak sabun dan lilin, tubuhnya merinding tanpa sebab. Malam berikutnya, Bayu sempat berpikir untuk tak membuka warung. Tapi sesuatu dalam dirinya seperti menolak. Entah penasaran, takut, atau sekadar ingin memastikan bahwa semua ini nyata. Tepat pukul 4, ketukan di kaca etalase terdengar lagi. Bayu berdiri dengan langkah pelan, tubuhnya gemetar namun wajahnya berusaha tenang. Ia membuka pintu warung, dan seperti malam-malam sebelumnya, perempuan itu berdiri di sana. Daster putihnya tampak kotor di bagian bawah, seperti habis menyeret tanah. Rambut panjangnya tergerai menutupi sebagian wajah. Namun malam ini, ada yang berbeda. Ketika perempuan itu mengangkat wajahnya, Bayu bisa melihat jelas, kulitnya terlalu pucat, seperti tidak mengalir darah. Bibirnya membiru, dan matanya tampak kosong seperti lubang gelap tak berdasar. Bayu menahan napas saat ia menerima barang yang diminta. Saat tangan mereka bersentuhan sebentar, kulit perempuan itu dingin seperti es. Bayu ingin bicara, ingin bertanya siapa dia, kenapa selalu datang, dan mengapa selalu membawa uang yang basah dan bau tanah. Tapi tenggorokannya tercekat, lidahnya terasa keluh. Perempuan itu tersenyum kecil, lalu berbalik tanpa suara, menghilang seperti kabut yang menguap. Bayu berdiri di ambang pintu cukup lama. Lalu ia memutuskan melakukan sesuatu yang selama ini tak ia lakukan, mengikuti dari kejauhan. Ia menutup warung, mengenakan jaket, dan berjalan pelan mengikuti arah kepergian si gadis. Tapi di ujung jalan, yang ia temukan bukan jalan setapak, bukan rumah, dan bukan pula manusia, melainkan kompleks pemakaman lama. Sunyi. Dan di antara nisan-nisan tua yang berlumut, Bayu melihat kelopak melati berserakan, persis seperti yang pernah ia temukan di dalam laci kasir. Langkah Bayu terhenti di depan satu nisan yang agak tersembunyi, hanya diterangi sinar rembulan. Di batu itu tertulis, Ningsih binti Karyo, 1997-2019. Tenanglah dalam cinta yang tak terbalas. Bayu mundur satu langkah. Jantungnya berdebar tak karuan. Ia kenal nama itu. Ningsih, gadis lugu yang dulu pernah menyatakan cinta padanya, yang ia tolak mentah-mentah, dengan kata-kata kasar dan tawa yang tak ia sesali, sampai malam ini.